bagaimana cara mengelola overthinking setelah lulus. Baik teman-teman semuanya, ada banyak di antara kita, teman-teman kita, adik-adik kita yang hari ini mau lulus mengalami kebingungan. Yang muncul adalah ketakutan-ketakutan. Nanti saya lulus ngapain? Mau kerja apa? Kemudian mau beraktivitas apa? Sehingga seringkali ketika hal-hal negatif ini menguasai, kemudian berlebihan, maka disitulah overthinking itu terjadi. Jadi terlalu memikirkan hal negatif, jangan-jangan, dan seterusnya. Nah, lantas bagaimana agar ketika kita pasca kampus sudah lulus, kita bisa mengelola diri kita agar tidak terlalu overthinking terhadap masa depan. Nah, yang kita lakukan pertama adalah disinilah pentingnya teman-teman menyiapkan diri karir pasca kampus atau kehidupan pasca kampus. Agar apa? Agar ketika nanti teman-teman lulus tidak terlalu khawatir, tidak terlalu bingung mau ngapain pasca kampus. Kenapa? Karena sudah dipersiapkan sejak awal. Karena sudah ada bayangan sejak awal mau ngapain. Akan berbeda seorang mahasiswa yang mau lulus tanpa persiapan dengan mahasiswa yang sudah menyiapkan sejak awal habis lulus mau ngapain. Nah, jadi disinilah teman-teman semuanya perlu banget untuk menyiapkan betul apa sih rencana karir teman-teman pasca kampus. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua teman-teman semuanya, memang hari ini kita dibenturkan dengan kondisi yang nggak tentu. Tambah lagi adanya corona. Pekerjaan yang dulunya ada, hari ini perusahaan menutup proses rekrutmen sehingga semakin sedikit. CPNS juga antara pendaftar dan peluangnya juga nggak sebanding. Masih banyak pendaftarnya daripada peluang kerjanya. Kemudian ditambah lagi ada era digital industri, ya, digital revolution 4.0 yang akhirnya menjadikan kita kalau nggak mau beradaptasi, ya kita akan ketinggalan zaman. Nah, disinilah teman-teman perlu untuk yang kedua adalah mengasah kemampuan teman-teman. Ya, mengasah kemampuan teman-teman agar memiliki skills yang betul-betul sesuai dan dibutuhkan oleh zaman. Ada banyak di antara lulusan kita yang hari ini lulus masuk dunia kerja atau masuk dunia pasca kampus hanya bermodal gelar ijazah IPK. Sehingga apa? Ketika lulus mereka bingung. Kenapa? Karena semua mahasiswa yang lulus punya itu. Akhirnya nggak istimewa, akhirnya nggak punya senjata andalan. Oleh karenanya penting banget nih teman-teman update, kemudian kembangin, asah terus apa sih skill-skill yang teman-teman butuhkan agar tetap bisa survive di era industri 4.0 atau di era pasca pandemi, kemudian di pasca kampusnya teman-teman. Itu yang kedua. Pertama tadi adalah persiapkan karir sejak awal, sejak sebelum lulus. Yang kedua adalah asah terus kemampuan skills, khususnya soft skills yang relevan dengan kebutuhan zaman. Kemudian yang ketiga, teman-teman semuanya, bangun jaringan. Jadi bangun jaringan ini penting. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu siapa sih akan menjadi perantara pekerjaan atau kesuksesan hadir kepada kita. Siapapun punya potensi untuk menjadi perantara pekerjaan datang ke kita, karir cemerlang datang ke kita. Oleh karenanya disinilah kita perlu untuk terus merawat silaturahim, terus merawat jaringan, ya. Saya sebagai muslim juga meyakini bahwa silaturahim itu memperlancar rezeki, betul. Jadi salah satunya itu. Jadi rawat nih dosen-dosen teman-teman, jaringan-jaringan profesional yang teman-teman punya. Kemudian sering nyapa, sering bantu dan seterusnya. Sehingga dengan begitu ada masanya mereka butuh atau mereka ada info yang itu berhubungan dengan kita, sesuai dengan kepakaran kita atau potensi kita, mereka akan rekomendasiin kita, ya. Nah, disinilah penting untuk teman-teman bangun jaringan. Nah, yang paling penting dari semua itu adalah yang keempat ini adalah teman-teman ubah mindsetnya, ubah pola pikirnya. Jangan terus-menerus berpikir bahwa kehidupan pasca kampus itu bodoh, ngeri, jangan-jangan nanti saya nggak bisa kerja, jangan-jangan saya nanti nganggur, jangan-jangan nanti saya kalah seleksinya, nggak pernah bisa lolos dan seterusnya.
Ingatlah teman-teman semuanya, semakin kita memikirkan hal-hal yang negatif, maka bisa jadi hal negatif itu akan terwujud. Oleh karenanya, coba deh ubah mindset kita dari negatif ke positif. Dari kita cuma mikirin jangan-jangan, ya, yang akhirnya overthinking tadi, kita ubah ke pikiran yang positif. Kita nyari nih, kira-kira apa sih peluang yang mungkin? Ya, peluang yang mungkin yang bisa kita lakukan, yang bisa kita eksekusi pasca kampus, sehingga dengan begitu kita akan lebih optimis, kita akan lebih percaya diri ketika mau masuk ke kehidupan pasca kampus. Itulah teman-teman semuanya 4 hal yang bisa kita lakukan agar kita tidak terlalu overthinking. 1, teman-teman persiapkan karir sejak awal. 2, teman-teman asah terus skills yang relevan dengan perubahan dan kebutuhan zaman. Yang ketiga, bangun jaringan. Yang keempat, ubah mindset kita dari negatif ke positif. Semoga bermanfaat.